Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Burung Madu Institute? Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali hadir dalam acara Bincang Mingguan Inspiratif. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita akan berbincang santai. Dan tema pada sore hari ini sangat menarik ya, yaitu tentang Bank Syariah Indonesia. Yang kita ketahui bersama bahwa pada awal Februari 2021 yang lalu ada penggabungan atau merger antara 3 bank syariah BUMN, dan tepat pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia yang alhamdulillah sudah mulai beroperasi dengan sangat baik. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita akan ngobrol nih tentang bagaimana sih kisah perjalanannya menjadi Bank Syariah Indonesia. Narasumber kita pada sore hari ini juga sangat luar biasa, yaitu Bapak Afan Mawardi SE Embus, yang pada sore hari ini akan membersamai kita dengan tema Bank Syariah Indonesia Bersatu untuk Indonesia yang Maju. Nah, alhamdulillah kita sudah kehadiran beliau nih. Kita akan ajak beliau untuk bergabung terlebih dahulu. Saya mohon izin untuk invite Bapak Afan Mawardi ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak Afan. Suara saya juga terdengar jelas ya, Pak ya? Ya, terdengar jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Afan? Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, Pak Dodo, sehat-sehat, alhamdulillah. Yang penting sekarang Alhamdulillah. sehat Ini lagi di zaman pandemi. di Balikpapan ya, Pak ya? Jadi Balikpapan, Pak. Oh, Berani oke, banyak keluar-keluar. alhamdulillah. Iya, betul. Jadi karena kondisi masih pandemi, senantiasa nih sahabat Burung Madu Institute sekalian, kita sama-sama tetap untuk mematuhi protokol keselamatan, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun sampai bersih, kemudian juga menghindari kerumunan dan selalu menjaga kesehatan. Nah, ini numpang ini nih Pak Afan, numpang promosi. Selalu Promosi mengingatkan ya. protokol keselamatan dimanapun kita berada Ya, ya Pak ya. betul. Alhamdulillah sahabat semua, kita sudah bergabung bersama Bapak Afan Mawardi, dan tema kita pada sore hari ini kita akan ngobrol atau bincang santai nih Pak tentang yang kemarin pada tanggal 1 Februari 2021 mergernya 3 bank syariah BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, kemudian BRI Syariah dan BNI Syariah ya Pak ya, dan bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Dan ini kemarin pun juga sangat ramai sekali ya Pak ya terkait tentang penggabungan ini. Tapi memang ada beberapa hal yang sepertinya kita masih penasaran nih Pak, kronologis atau kisah perjalanannya. Kenapa sih 3 bank syariah BUMN yang bisa dibilang ya sudah settle ya Mas, dengan masing-masing operasionalnya, kemudian dengan berbagai programnya, kemudian berkenan untuk bergabung menjadi satu nih Pak Afan. Boleh diceritakan nggak Pak Afan? Iya, terima kasih Pak Dodo. Jadi memang ini menarik sekali ya. Jadi memang satu sejarah di perbankan Indonesia dan khususnya di perbankan syariah di Indonesia. Merger yang memang mungkin bahkan di dunia sih sebenarnya, merger retail banking, Islamic retail banking, 3 bank sekaligus gitu. Saya pikir belum ada sih. Saya coba cek-cek tadi data di history di dunia tuh kayaknya belum pernah ada yang retail banking ya. Kalau yang corporate investment banking gitu, Islamic investment banking itu di Arab Saudi atau di luar negeri itu udah banyak gitu ya. Tapi kalau yang retail banking kayaknya baru pertama kali di dunia. Jadi memang ini sebuah tonggak sejarah gitu, baik bagi Indonesia maupun bagi perbankan syariah di dunia. Jadi menarik banget.
Jadi memang ya memang latar belakangnya sih sebenarnya saya melihat ada sebuah, ini menarik banget ya. Jadi memang kita tuh melihat bahwa antusiasme masyarakat gitu sebenarnya terhadap perbankan syariah itu tinggi banget. Kita nyebutnya ada sebut dengan society driven gitu. Bahkan kalau sebenarnya Hmm. uh, perbankan syariah itu kan diinisiasi oleh masyarakat sebenarnya, keinginan untuk kita pengen loh ada institusi keuangan yang memang sesuai dengan syariah, yang sesuai dengan keyakinan gitu kan, yang bisa memfasilitasi apa namanya masyarakat gitu, society yang memang ingin bersyariah gitu. Nah, tapi di lain sisi memang ada yang menarik gitu. Jadi ternyata kalau sebelumnya kan kita perbankan syariah di Indonesia ini digerakkan oleh society driven, ternyata sekarang disambut dengan government driven gitu. Jadi saya melihat ini sebuah kombinasi yang luar biasa. Jadi apa namanya pemerintah melihat bahwa oh ternyata bank syariah ini juga bank syariah kita perlu loh sebenarnya anchor Islamic banking, artinya Islamic bank syariah yang bisa jadi anchor, yang jadi jangkar atau jadi lokomotif gitu bagi apa ya, bagi perkembangan industri keuangan syariah atau bahkan khususnya perbankan syariah secara khususnya. Jadi memang menarik banget, dan ini saya pikir ketika ada satu bank syariah yang memang bisa jadi anchor, jadi apa namanya jadi jangkar gitu, dia akan bisa mendorong seperti lokomotif bertumbuhnya perbankan-perbankan syariah yang lain. Saya pikir ketika pemerintah melihat ada peluang tersebut gitu ya, dan memang kita visi visi bahwa perbankan syariah ini harus besar di Indonesia, apalagi kan Indonesia Muslim, komunitas Muslim yang sangat besar di dunia ya. Saya pernah hitung itu, Betul. bahkan kalau dibanding dengan MENA countries ya, Middle East and North Africa countries gitu ya, kita bahkan ya jauh lebih besar dari mereka gitu. Jadi dari sisi jumlah, apa namanya, kuantitas gitu ya bahkan ya. Jadi memang ini sebuah blessing in disguise lah Mas. Jadi bahwa terjadi sebuah sejarah yang luar biasa gitu. 3 bank besar gitu ya, bank syariah retail digabung menjadi satu gitu sih Mas. Oke, Latar memang luar biasa belakangnya. banget ya. Iya, iya. Kalau Jadi bisa, memang kalau misalnya, gimana? silakan silakan Pak Van, bisa dilanjutkan silakan. Iya, jadi ya memang tadi ada keinginannya tadi yang ya, anchor Islamic banking. Yang kedua juga memang kita udah dihadapkan pada kondisi mau nggak mau Islamic banking ini harus tampil di level global gitu. Jadi Hmm. eh, nggak hanya kita berperan di level domestik ya gitu. Kenapa? Karena jadi penting ukuran untuk kita bisa bermain di level global. Uh, karena dengan kita punya bank syariah yang bermain di level global, pada dasarnya sebenarnya apa namanya uh, menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia tuh mampu bersaing di kompetisi di level dunia. Kita lihat sebenarnya di Malaysia gitu ya, di UK, di London gitu, mereka benar-benar serius banget gitu membangun Islamic banking. Dan Indonesia itu boleh dibilang kalau di dalam berbagai research gitu ya, kita masih kecil banget gitu, peran kita di level kontribusi kita belum signifikan di industri keuangan syariah dunia. Nah makanya sebenarnya dengan adanya inisiasi dari pemerintah untuk merger 3 bank ini, sebenarnya itu ya ini pas banget gitu, artinya momentumnya dapat banget. Jadi inilah saatnya momentum yang pas untuk kita bisa masuk ke level yang jauh lebih besar, dan juga sebenarnya untuk menunjukkan bahwa apa namanya ya kita punya kapabilitas yang sama gitu, perbankan syariah tuh bisa loh. Nggak selama ini kan sebagian dari orang mungkin menganggapnya oh bank syariah itu memang masih belum bisa compete dengan bank konven gitu, atau apa namanya masih banyak sana sini gitu. Sebenarnya enggak, bahwa kita justru dalam banyak hal bagus gitu. Nah ketika kita merger gitu ya, di merger jadi tiga jadi satu gitu, dan sekarang kita insya Allah nomor 7 di level nasional perbankan ya. Jadi pertama itu kalau ini nomor 1 2-nya biasanya ganti-gantian nih, pertama BRI, yang kedua Mandiri, ketiga BCA gitu ya, keempat BNI, kelima CIMB Niaga, keenam BTN, yang ketujuh Bank Syariah Indonesia.
Nah, jadi bayangin teman-teman semuanya, jadi Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika kita masuk di level nasional mau 7 dan kita punya kapabilitas masuk di level global, itu menunjukkan bahwa perbankan syariah itu sangat kompetitif sebenarnya. Itu sih Pak Dodo. Jadi memang latar belakangnya apa namanya ada kebutuhan tadi ya, society driven, government driven, sama global driven yang memang global competition driven yang memang kita mau nggak mau harus lakukan merger ini. Gitu sih Pak Dodo. Terima kasih Pak Ya, Afan. Ya benar banget ya kalau kita lihat apa namanya awal mula munculnya bank syariah itu sebagaimana yang diceritain Pak Afan tadi bahwa memang berawal iya, dari keinginan dari iya, masyarakat dan kemudian makin kesininya itu ternyata makin dilirik oleh banyak pihak termasuk pemerintah gitu ya Pak Afan ya, dan iya, akhirnya betul, lahirlah betul. Bank Syariah Indonesia yang hari ini hadir dengan apa namanya dengan brand yang baru ya, dan kalau saya lihat itu branding warna dari Bank Syariah pun juga menarik sekali nih Pak Afan. Boleh cerita sedikit nggak nih Pak Afan? Iya, Brand atau merek dari Bank Syariah Indonesia itu kan ada dua warna ya yang mendominasi ya, warna orange dan warna apa tuh satunya, hijau toska kalau nggak salah. Ini kan warna hijau yang toska ya. uh, hijau toska ya bener ya. Jadi warna yang Iya, sangat-sangat kalau menurut saya itu sangat apa ya, match gitu dan sangat bagus. Boleh diceritain iya, dikit nggak tuh Pak Afwan, iya. Iya kalau bagaimana ininya? iya makasih iya. Jadi kalau bicara corporate branding kita nggak hanya color ya Mas, nggak hanya corporate colornya, tapi juga logonya itu, brandingnya itu sendiri, nama bank apa namanya Mm-mm. bank syariahnya itu sendiri. Jadi memang kenapa kita ngambil nama Bank Syariah Indonesia? Sebenarnya kita mau mengatakan bahwa oh ini loh representasi kalau kita bicara Islamic banking di Indonesia ya Bank Syariah Indonesia gitu. Jadi pada simpelnya mimpi Benar-benar. kami seperti itu. Ketika kita bicara baik di level nasional maupun level global, nah kita akan jadi anchor tadi yang saya bilang akan jadi benchmark gitu. Jadi bayangkan ketika misalnya dari negara lain, kalau nggak salah juga misalnya Australia mereka mau mengembangkan Islamic banking. Jadi kalau mereka mau belajar tentang bank syariah tuh di Indonesia lewat siapa? Ya lewat Bank Syariah Mm-mm. Indonesia. Jadi kami representing Indonesia dalam konteks Islamic banking. Nah, itu dalam konteks brand name-nya gitu ya. Tapi kalau kita bicara color-nya, memang corporate color-nya menarik. Jadi hijau itu kan warna khas dari apa namanya nuansa keislaman gitu kan ya. Tapi ketika dia di combine dengan warna Tosca, sebenarnya kan mencerminkan bahwa kita ini serving all customers. Jadi warna yang universal, warna yang bisa diterima oleh seluruh market. Jadi kita nggak hanya Mm-mm. spesifik, oh hanya untuk bank syariahnya hanya untuk muslim, oh enggak gitu. Jadi Tosca tuh warna Tosca itu mencerminkan kami Islam yang kami dorong adalah Islam yang universal, Islam yang membangun, yang apa namanya Islam yang mendukung peradaban, mendukung apa namanya universalitas gitu, nilai-nilai yang bisa diterima oleh nilai keberagaman gitu. Jadi menarik banget jadi warna Tosca itu jadi hijau dan Tosca itu. Jadi itu makanya nah, kan ini jadi penting ketika kami bukan hanya kalau di Indonesia sih sebenarnya nasabah kami udah beragam ya universal. Tapi kemudian kalau kita mau masuk ke kancah global, berkompetisi di level global, bisa nggak nih kira-kira perbankan syariah bisa masuk misalnya ke apa namanya ke 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 market di luar negeri gitu, di Mm-mm. Eropa, di Australia gitu, yang memang in major mereka non muslim gitu ya. Tapi ternyata, nah dengan corporate color yang hijau Tosca ini sebenarnya kami membawa pesan bahwa ini loh bahwa ada Islamic banking yang memang membawa misi universal, nilai-nilai keberagaman yang memang ya itu tujuan kami gitu. Jadi salah satu juga sebenarnya bagian dari misi untuk kita bisa diterima di banyak tempat gitu sih. Gitu Pak Dodo mengenai Siap, corporate siap. color. Iya, Ya, terima kasih Pak Afan. Keren banget sih memang ya warnanya. Kalau kalau saya berpikirnya ya, kemarin itu pas ngelihat warna Tosca itu eh, seperti apa ya, gabungan tuh Pak Afan antara Bank Syariah Mandiri identik dengan warna hijaunya gitu ya. Kemudian ya, BRI Syariah dengan warna birunya dan BNI Syariah dengan warna
hijau Tosca mudanya gitu, kemudian bergabung menjadi satu, jadilah hijau Tosca yang sekarang gitu. Dan kayaknya ya Iya ngepas-ngepas betul. aja ya kalau dibilang seperti itu ya. Ya memang ya in technically begitu ya. Jadi tiga warna digabung gitu ya. Jadi warna Tosca, hijau Tosca. Tapi memang kami memaknainya Tosca itu adalah sebuah warna yang universal yang memang ya warna lembut ya, warna soft gitu kan ya. Warna Itu sih soft, sebenarnya. betul. Ya, Mantap, ya. benar-benar iya. Pak Afan, ke pertanyaan Ya, berikutnya nih. Jadi kita tadi sudah ngomongin soal ini ya, apa namanya, latar belakang atau kenapa sih Bank Syariah Indonesia ini lahir gitu ya. Tadi juga Pak Afan menceritakan kisah perjalanannya terkait tentang lahirnya Bank Syariah Indonesia ini dengan berbagai macam eh, apa sih namanya tujuan gitu ya. Nah, kita juga pengen tahu nih Pak Afan tentang eh, kalau kita lihat tadi kan sedikit diceritakan tentang uniknya merger antara Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah. Nah, apa sih bedanya ya dengan merger bank yang lain? Ya kalau kita lihat sih mungkin yang ada di Indonesia aja. Kalau dulu kan juga Bank Mandiri, kalau kita bicara Bank Mandiri itu kan juga hasil ya merger betul. ya, Pak Afan ya. Ya betul. Ya Mungkin bisa betul. diceritakan keunikan dari Iya. mergernya Bank Syariah Indonesia ini nih Pak Afan. Iya, jadi makasih Pak Dodo. Jadi memang nih pertanyaan apa namanya? Saya pikir penting ya. Jadi kalau kita bicara sebelum kita masuk nilai beda dari merger tiga bank ini ya, misalnya Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan BRI Syariah. Kita bicara dalam konteks sejarah di merger di Indonesia itu eh, Bank Mandiri gitu ya, bahkan hampir semua bank di Indonesia kan merger ya, seperti Bank Danamon itu juga sebenarnya hasil merger dari berbagai bank. Betul. Meskipun entitas awalnya adalah Bank Danamon, terus kemudian ada beberapa bank yang memang di merger oleh BPPN saat itu. Jadi memang eh, saat itu dalam konteks kondisi ekonomi memang beda. Jadi dulu itu kan merger itu dalam konteks kita memang bank itu sedang mengalami krisis kan ya Pak Dodo ya. Jadi bank yang Betul, tanda betul, kutip betul. sedang sakit, kemudian untuk diselamatkan bagaimana caranya di merger. Karena kan bang kalau kita bicara perbankan, kita akan bicara satu mengenai aset dan yang kedua modal gitu kan ya. Nah kan karena perbankan itu including Islamic banking sebenarnya adalah industri yang capital intensif. Sehingga kalau dalam konteks krisis mau nggak mau karena modal tertekan gitu kan mengalami berbagai risiko, modal tertekan akhirnya apa ya kita nggak punya pilihan akhirnya digabunglah bank-bank yang sakit itu termasuk salah satunya adalah Bank Mandiri. Meskipun Bank Mandiri sebenarnya salah satu bank yang dipuji oleh dunia karena keberhasilannya dalam proses merger gitu ya. Salah satu yang memuji itu adalah misalnya kampus INSEAD yang ada di INSEE yang ada di Prancis ya, kampus terbaik dunia. Sampai mereka bikin 4 case studies gitu tentang Bank Mandiri. Nah, tapi terlepas dengan prestasi Bank Mandiri, memang dalam konteks sejarah Bank Mandiri misalnya terbentuk dalam kondisi ekonomi saat itu sedang krisis, kemudian kan uh, 4 bank besar saat itu, sebenarnya 4 bank raksasa sebenarnya saat itu. Bapindo, Exim itu kan, Bumidaya dan BDN itu 4 bank raksasa pada saat itu pada zamannya. Kemudian terdampak dengan krisis ekonomi, kemudian di merger gitu ya untuk diselamatkan dan kemudian pertama kali dinakodai oleh Pak Robi Johan dan alhamdulillah gitu ya seorang jadi bank yang apa benchmarknya perbankan di Indonesia adalah Bank Mandiri. Bank Jadi Mandiri. teman-teman bayangan, nah kalau sekarang apa bedanya gitu ya dengan bank merger yang sekarang yang di Bank Syariah Indonesia ini? Sebenarnya jelas banget. Jadi kami dalam konteks 3 bank ini sebenarnya sehat gitu ya, secara finansial, secara culture dan ekonomi juga nggak ada masalah gitu. Kita ada pandemi betul betul banget dan itu terdampak kak ya jelas terdampak sih tapi memang dampaknya nggak terlalu signifikan sih Pak Dodo jadi kami dari 3 bank ini dalam kondisi yang sehat gitu dijadikan jadi satu gitu jadi memang apa namanya dijadikan satu nah yang kedua sebenarnya nilai pembedanya adalah kita bukan hanya dalam konteks bisnis atau organization driven gitu artinya bukan cuma ngejar size yang besar
tapi sebenarnya ada spirit yang jauh lebih fundamental. Apa tuh yang jauh lebih fundamental? Yaitu adalah sebenarnya kita punya spirit dakwah ekonomi umat gitu, ekonomi syariah, dan itu sebenarnya yang membedakan gitu. Jadi inilah yang jadi nilai pembeda sebenarnya. Kalau dalam konteks size bisnis, semua bank bisa melakukan sebagaimana merger bank lain. Tapi memang bedanya adalah saya melihat ya Pak Dodo ya. Jadi proses integrasinya itu cukup smooth gitu ya. Karena kami tiga bank ini punya spirit yang sama, punya spirit bahwa bank ekonomi syariah ini bagian dari umat. Bahkan kalau kami dalam konteks pegawai gitu ya, kami menyebutnya inilah sajadah panjang kami gitu. Sajadah panjang kami. Kenapa? Karena kan kalau kita sholat itu kan hanya 5-10 menit kalau kita sholat di sajadah ya. Tapi kami punya sajadah yang jauh lebih besar, jauh lebih panjang gitu ya, dalam konteks kan kita keseharian ya. Makanya kami terus terang punya spirit yang sama gitu. Spirit itu sangat kuat banget Pak Dodo. Jadi kita terus terang menjalani proses integrasi smooth banget gitu. Smooth, jadi prosesnya cepat banget karena terus terang ya ini proses inisiasi itu dari tahun lalu Juni kemudian difinalisasi September, Januari sudah signing di bulan November, signing MOU-nya, kemudian Februari udah per 1 Februari sudah legal merger gitu ya. Jadi bayangkan proses due diligence-nya cepet banget gitu. Biasanya kalau teman-teman kalau kita pelajari proses due diligence itu kan timely ya. Kita harus pastiin banget itu semua pastiin memang bank kalau mau di merger tuh benar-benar siap. Nah ini ternyata kami bukan cuma dari sisi teknis, dari sisi spirit, motivasi dan visi yang sama gitu, bahwa ekonomi syariah ini harus menjadi yang terdepan. Dan akhirnya sebenarnya yang tadi sempat saya singgung Pak Dodo, jadi nilai bedanya justru ini akan mendorong bertumbuhnya lembaga untuk industri keuangan syariah gitu. Saya kemarin juga sempat dapat info dari salah satu konsultan keuangan syariah di Indonesia yang ternama ya, Karim Consulting kalau nggak salah. Jadi karena terdorong oleh bank syariah, terbentuknya bank syariah Indonesia, kemungkinan akan ada bank umum konvensional yang akan full konversi, yang cukup besar full konversi menjadi bank umum syariah gitu. Jadi tuh bayangkan artinya memang kami punya spirit yang luar biasa gitu ya, dan spirit itu akhirnya menghadirkan mendorong untuk industri ini bertumbuh lebih besar gitu. Jadi itu sih Pak Dodo, memang nilai bedanya luar biasa. Kami terus terang sampai masyarakat itu menyambut antusias gitu. Saya mendapat masyarakat gitu ya, regulator, kemudian komunitas Islamic banking di dunia itu antusias banget dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia, karena memang jadi tadi bank yang mencerminkan ya, atau merepresentasikan Indonesia dalam konteks Islamic banking ya di Bank Syariah Indonesia ini. Dan kalau bank-bank yang lain kan memang ketika merger dia ya business driven gitu, hanya NC gitu ya. Kalau kami memang tadi jauh lebih digital. Itu sih Pak Dodo. Mantap Pak Afan, jujur tadi saya dengar jawaban dari Pak Afan tuh ikut merinding Pak, apalagi mendengarkan spirit ya ketika merger ini ternyata sangat soft ya, dan nggak ribet bisa dibilang, karena mungkin sudah punya satu visi gitu ya, punya satu visi besar yang sama antara ketiga bank syariah ini, sehingga lahirlah sebuah harapan baru. Kalau saya lihat juga dengan adanya merger ketiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia ini juga mewujudkan bahwa ternyata tidak terbentuk karena adanya satu desakan kondisi yang sulit gitu ya, tetapi justru dalam kondisi masing-masing itu dalam kondisi yang prima gitu, memutuskan untuk berkolaborasi, bergabung menjadi satu gitu ya. Dan ini sungguh luar biasa sekali. Apalagi tadi disampaikan bahwa ternyata yang menjadi satu hal yang unik merger ini adalah spiritnya, yaitu dakwah di bidang perekonomian umat gitu ya. Wah, ini luar biasa banget. Nah, akhirnya kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak Afan, yang juga sangat penting, yaitu tentang visi atau tujuan besar dari terbentuknya Bank Syariah Indonesia ini. Kalau boleh
Mungkin bisa disampaikan nih Pak Afan, apa sih sebenarnya visi dari Bank Syariah Indonesia ini? Iya, jadi memang kalau kita punya filosofi yang apa namanya yang punya bayang. Oke, mohon izin, nampaknya sedang ada permasalahan koneksi. Kita coba ajak untuk bergabung. Oke, baik Pak Sebentar, Afan, suara saya sudah masih terdengar? Udah ya, terdengar sorry. Pak Afan. Iya ya, Siap. wifi-nya tadi kayaknya bermasalah. Jadi memang Pak Dodo, makasih banget. Ini memang tentang visi ya. Kami kalau dalam konteks visi dalam konteks bisnis, kami ingin menjadi tadi yang saya sempat sampaikan bahwa kami menjadi bank di apa namanya top 10 global Islamic global banking ya. Jadi nomor 10 di dunia gitu. Jadi saya pikir itu challenging banget karena kan sekarang Bank Syariah Indonesia masih di cukup belum bisa masuk di level level global gitu ya. Tapi memang apa namanya yang lebih filosofis, yang lebih fundamental, kami ingin menjadi bahwa Bank Syariah Indonesia ini harus bisa menjadi lokomotif atau pemimpin pengembangan peradaban ekonomi umat gitu. Jadi memang mau ngomong kita harus bergerak ke arah sana gitu. Memang kalau secara teknis, secara dalam konteks bisnis, ya kami bervisi nanti insya Allah kami bisa jadi dari nomor 7 sekarang gitu ya, jadi nomor 5 di perbankan di Indonesia, kemudian kita juga masuk di kancah global, kompetitif global. Itu sih Pak Dodoy, memang visi kami sebenarnya adalah, ya jadi sebenarnya adalah kenapa visi ini jadi sangat penting gitu Pak Dodo, karena tadi sempat saya singgung bahwa justru dengan kita punya visi yang jauh lebih besar, itu sebenarnya kapabilitas itu mendorong kami, memaksa kami untuk terus improve gitu ya, kapabilitas untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat gitu, untuk seluruh stakeholders. Ya kan kami di Islamic Banking itu kan tidak hanya dalam konteks nasabah ya Pak Dodo ya, atau bahkan regulator gitu ya, tapi juga sebenarnya kayak misalnya kami kan membangun ekonomi umat gitu, atau bahkan berkontribusi pada umat dalam artian gini, kami punya kami uh, uh, profit yang kami hasilkan itu dinikmati banyak orang, berkah gitu. Bayangkan Pak Dodo, jadi setiap tahun kami dipotong zakat gitu ya, infak dan sodoko yang kami kumpulkan tuh banyak sekali. Nah, akhirnya misalnya kami bisa bangun masjid gitu ya, kami udah punya 3 masjid gitu, megah sekali Pak Dodo. Nanti kalau mungkin ke Cipali gitu ya, atau menuju Bandung atau Cirebon di gitu, tol Cipali itu ya ya itu, Pak ya. ya betul Pak Dodo. Jadi memang itu bukan, sebenarnya itu bukan yang pertama, bahkan pernah kami punya masjid di Bromo gitu. Jadi sebenarnya adalah kami bervisi memang mendorong ingin menjadi apa namanya pemimpin pengembangan peradaban ekonomi umat gitu, ekonomi yang mulia ini gitu. Makanya mau nggak mau ketika kita punya visi yang sifatnya filosofis tersebut gitu ya, mau nggak mau kan kami harus punya visi yang business oriented. Nah, business orientednya itu tadi adalah, jadi kami ingin di Indonesia menjadi representasi, dan kemudian di kancah global kami masuk di top 10 dunia. Rencananya sih sebenarnya mungkin 2 tahun ke depan ya kami sudah buka cabang di luar negeri. Yang sedang disiapkan itu di Singapura sama di Dubai gitu. Jadi, dan itu kan artinya gini, artinya bayangkan teman-teman yang dulu kita mainnya nih hanya di rumah aja nih gitu ya, hanya di rumah gitu kan, atau di kampung sendiri gitu. Sekarang kami memang dipaksa untuk bisa bermain di level dunia. Kebayangkan jumping up-nya gitu, apa namanya, proses kami dipaksa dipush untuk bertumbuhnya itu luar biasa gitu. Jadi dari biasa mainnya di kampung gitu, sekarang harus main di luar kota, bahkan di luar negeri gitu. Kebayangkan, jadi memang ya, tapi kami sih melihat karena punya spirit yang luar biasa tentang ekonomi umat gitu ya, tentang dakwah syariah. Jadi kami lihat ini sebuah challenge, sebuah tantangan yang positif gitu kan, apa namanya, tantangan yang memang ya itu mimpi yang insya Allah akan tercapai gitu. Saya jadi ingat ketika hasil risetnya si Harvard gitu. Kalau kita punya mimpi, kemudian kita cuma punya mimpi aja, ya akan tercapai mimpi tersebut gitu.
Jadi di penelitiannya si Harvard itu ya ceritanya gini, alumni MBA-nya Harvard itu ditanya, kamu punya mimpi gak sih gitu. Semuanya alumni ditanya gitu ya, dalam 10 tahun gitu ya. 10 tahun alumni Hmm. itu ditanya, setiap tahunnya ditanya, yang lulus itu ditanya, terus kemudian dicatat gitu ya, catat namanya siapa, terus kemudian 10 tahun kemudian mereka dipanggil. Nah, ketika ditanya itu ada tiga tuh pada do, ada mereka yang punya mimpi ya, ada mereka yang punya mimpi dan punya positive thinking ya, kemudian punya mimpi tapi nggak punya positive thinking, yang ketiga nggak punya mimpi gitu ya. Terus kemudian setelah Hmm. mereka lulus 10 tahun kemudian dipanggil gitu. Nah, yang nggak punya mimpi sukses ya, alumni Harvard gitu ya. Tapi kemudian ternyata ketika di-compare dengan orang yang punya mimpi aja, tapi ya so-so aja mimpi, saya punya mimpi ini nih gitu, tapi dia nggak positive thinking gitu ya. Hmm. Apa namanya, ya tercapai gitu. Nah, lain halnya ketika dia punya mimpi dan dia benar-benar belief, bukan cuma mimpi positive thinking, tapi belief bahwa itu akan bisa dicapai, itu luar biasa akselerasinya, bahkan bisa 10 kali lipat dari mimpinya tersebut. Jadi bahkan kami bahkan sekarang bermimpi Pak Dodo. Jadi bukan hanya buka cabang di apa namanya di Singapura dan di Dubai gitu. Bahkan kami mimpi sekarang aset kami di 200 triliun Pak Dodo. Nanti kami bermimpi Hmm. bikin jadi bank dengan aset 500 triliun gitu. Dua tiga Wow. tiga tahun ke depan bisa nggak? Insya Allah bisa gitu. 4 tahun ke depan lah kalkulasinya. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Yang penting kami punya dream, kami punya visi yang jelas, kami punya langkah-langkah yang tepat gitu ya, dan kami alokasikan sumber daya dengan sangat baik, kapabilitas diimprove, SDM diimprove. Nah, ketika mimpi itu tercapai kan sebenarnya siapa yang mendapat manfaat? Semuanya gitu. Mau masyarakat gitu ya, apa namanya, ekonomi umat, semuanya terdorong dengan sangat baik, dengan positif. Nah, itulah makanya makna Islam, anchor Islamic banking itu akan tercapai, visi kami di situ. Itu sih Pak Dodo. Luar biasa. Wah, mantep banget nih Pak Afan. Saya mendengarkan apa namanya penyampaian dari Pak Afan ini juga ikut apa ya, ikut optimis gitu, dan mudah-mudahan ini semua menjadi satu hal yang terrealisasi ya nanti ya, menjadi Iya, perekonomian umat yang luar biasa melalui Bank Syariah Indonesia ini, dan tentunya tidak hanya membahagiakan eh, ekonomi apa namanya umat masyarakat, tetapi juga membawa bangsa Indonesia semakin maju di mata dunia insya Allah. Nah, Pak Afan, insya Allah. sebelum kita menyapa pemirsa nih Pak Afan, ada satu Iya. pertanyaan lagi terkait Mm-mm. tentang tadi kalau kita bicara visi maka ada nilai-nilai atau apa ya value ya yang dimiliki oleh sebuah organisasi gitu ya untuk mendorong tercapainya tujuan ya atau mendorongnya tercapainya visi dari suatu entitas atau organisasi itu. Nah, kalau boleh tahu apa-apa saja sih nilai-nilai yang dikedepankan oleh Bank Syariah Indonesia gitu ya, yang mungkin bisa disampaikan kepada kita semua, khususnya para nasabahnya nih ya, terutama ya, supaya para nasabahnya Iya. itu juga ikut apa ya, ikut optimis juga gitu ya, ikut mendorong juga kemajuan dari Bank Syariah Indonesia ini. Silakan Pak Afan. Iya, baik, makasih Pak Dodo. Jadi memang ini saya pikir penting ya. Jadi apa sih sebenarnya dampaknya buat yang real buat buat masyarakat atau khususnya buat nasabah ya dengan mergernya Bank Syariah ini. Jadi memang Pak Dodo, jadi tadi seperti saya sampaikan di depan gitu ya, bahwa ini adalah blessing in disguise gitu. Jadi berkah yang apa, rezeki yang nggak disangka-sangka gitu. Atau kalau dalam bahasa Arabnya, saya mohon izin kalau dikoreksi kalau salah, salah apa apa namanya, min haitsu la yahtasib gitu ya, dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita belum pernah bermimpi kok ternyata tiba-tiba cepat sekali prosesnya dan akhirnya terbentuklah Bank Syariah Indonesia gitu di tengah pandemi gitu ya. Dan tapi kemudian bertanya kan buat masyarakat atau khususnya nasabah, apa sih sebenarnya yang didapat oleh kami gitu ya sebagai nasabah ketika apa tiga bank ini bergabung gitu. Bukannya sama-sama aja bagi perbankan bagi nasabah gitu ya. Nah, ini pada Dot memang Hmm. menariknya gini. Jadi saya bilang tadi blessing in disguise. Jadi tiga bank ini punya core competence, punya keunggulan yang beda-beda, dan ternyata ketika di blended itu jadi saling melengkapi gitu. Jadi luar Oh. biasa ternyata Bank Syariah Mandiri dengan keunggulannya
di core kompetensinya misalnya di bidang apa namanya di consumer banking gitu ya, BNI syariah di small and medium enterprise, kemudian BRI syariah di micro banking. Ketika di blended menjadi tiga kan jadi satu tuh Pak Dodo. Jadi kami punya Betul, tiga betul. produk champion yang saling melengkapi. Yang kemarin-kemarin tuh kami ya jalan masing-masing gitu, jalan masing-masing Hmm, kami masing-masing. Tapi ketika di blended, oh ternyata kita tuh punya tiga keunggulan yang beda, yang satu sama lain itu nggak saling menggerogoti, tapi justru melengkapi itu. Nah, bayangkan oke. teman-teman semuanya, jadi Bapak Ibu semua, ketika tiga kekuatan terbesar dijakan jadi satu gitu kan, kan impactfulnya luar biasa, daya impactnya itu luar biasa. Uh, uh, jadi makanya kami punya tiga produk champion. Saya sampaikan ke Pak Made, Pak OJ di Kepala OJK ya, Kepala OJK Kaltim. Jadi saya sampaikan bahwa ini adalah ya ya luar biasa prosesnya, kami nggak pernah kalkulasi sebelumnya, tapi ketika digabung jadi satu, oh ternyata kita punya tiga keunggulan berbeda dan ternyata saling melengkapi gitu. Nah, apa dampaknya untuk nasabah? Untuk nasabah ya jelas bahwa spektrum kami dalam melayani nasabah jauh lebih baik, jauh lebih luas, jauh lebih unggul dan lebih kompetitif di market sehingga bank syariah bisa menjadi top of mind-nya masyarakat di Indonesia gitu. Jadi saya pikir ini memang luar biasa sih Pak Dodo. Buat nasabah, nasabah nanti kami hadirkan teknologi yang jauh lebih memudahkan, misalnya apa namanya beli emas gitu ya, kita punya tabungan emas hanya dengan modal HP gitu, kita nggak usah datang ke toko emas, kita tinggal beli emas lewat mobile bankingnya Bank Syariah Indonesia gitu. Jadi kita hadirkan teknologi yang jauh lebih 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 bisa memenuhi kebutuhan masyarakat gitu ya. Kemudian apa namanya produk-produk yang lengkap, yang kompetitif dan lengkap gitu ya untuk yang dibutuhkan oleh kebutuhan di nasabah. Jadi itu Pak Dodo, memang uh, tentunya juga misalnya jaringan kan jauh lebih banyak ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih kalau misalnya apa namanya mau ke cabang gitu ya, mau apa namanya mau datang ke cabang aja nggak usah susah-susah nyari bank syariah gitu. Banyak banget sekarang. Jadi saya aja sekarang saya Benar-benar. punya 30 cabang sekaltintara tuh Pak Dodo. Sekaltintara. Jadi teman-teman gak usah bingung, banyak banget sekarang apa namanya kan kalau nasabah kan sebenarnya mereka kan pilih pilih perbankan kan kalau hasil researchnya ya Pak Dodo ya. Mereka lihat banyak nggak cabangnya gitu kemudian ya. Kadang kalau kenapa-napa kan mudah untuk proses kan. Yang kedua Betul. apa namanya yang kedua ATM-nya bagaimana gitu. Nah, ketika tiga bank dijadikan satu ini luar biasa kan. Jadi tiga sumber daya itu dijadikan satu kan jadi punya apa daya impact yang jauh lebih besar gitu. Nah, jadi itu sih memang kedepannya apa namanya jadi spektrum pelayanan kami ke nasabah tuh jauh lebih besar. Itu sih Pak Dodo, terutama yang tiga tadi. Kami punya tiga produk champion yang berbeda-beda dan ternyata saling melengkapi. Itu luar biasa. Oh, sorry. Bener banget Pak Afan. Mantap banget ya pemirsa ya, dengan adanya Bank Syariah Indonesia ini kita menjadi apa namanya lebih mudah gitu dalam melaksanakan transaksi keuangan dan tentunya juga pada hari ini nih Pak Afan kita ada dibersami oleh pemirsa Beruang Madu Institute dan kalau kita lihat nih saya mohon izin ya Pak Afan ya ada beberapa Iya, Pak. pemirsa yang menyampaikan pertanyaannya nih. Kurang lebih ada sekitar 45 orang yang sudah bergabung dengan kita. Kita ingin membacakan pertanyaan dari beberapa pemirsa. Yang pertama adalah dari akun M Hussein BPN ya. Oh ya, ini Pak Hussein ya. Pak Hussein ini salah satu kontributor dari Beruang Madu Institute juga nih Pak Afan. Pekan lalu Oh iya, beliau menjadi narasumber kita nih terkait tentang resolusi 2021. Nah, ini bagus banget nih pertanyaan dari Pak Hussein. Mas Afan, mohon bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana tadi bank hasil merger ini akan membantu pertumbuhan-pertumbuhan dari bank-bank syariah yang lainnya yang lebih kecil, ya. Dalam arti membantu pertumbuhannya, bukan justru malah mematikannya gitu ya. Mungkin bisa disampaikan lagi yang tadi nih Pak Afan bisa diulang lagi. Sebenarnya saya juga iya. tadi udah menangkap sih, tapi
mungkin nanti Pak Afan bisa menyampaikan lagi ya. Mungkin itu Iya, dulu ya. ya Pak Afan ya. Nanti kita berlanjut Iya, ke ya. pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Afan. Baik, sebenarnya kalau saya pikir terlalu dini kalau kita menyimpulkan bahwa hadirnya Bank Syariah Indonesia ini akan mematikan bank syariah yang kecil lainnya. Justru malah sebaliknya yang tadi saya sampaikan Pak Dodo. Jadi memang uh, kan teman-teman itu kita butuh benchmark kan ya. Jadi perbankan syariah yang bisa berkompetisi di level high level gitu. Nah kemudian, nah kan itu kan artinya mencerminkan bahwa apa namanya kapabilitas bank syariah kan bisa uh, dipandang mumpuni gitu di level nasional, di level berkompetisi dengan bahkan bank konven terbaik sekalipun gitu. Artinya dengan hal ini sebenarnya bank-bank syariah yang lain tuh bisa belajar Pak Dodo gimana sih caranya untuk misalnya uh, mengembangkan SDM, kan mengembangkan SDM gitu ya. Dan sepengetahuan saya ketika waktu belum merger ya sekalipun bahkan ya sebenarnya banyak kok dari teman-teman bank-bank syariah yang lainnya tuh courtesy visit ya bahkan sempat join training gitu ya dengan bank syariah Mandiri ketika dulu saya ingat di kantor pusat sebelumnya saya di kantor pusat pada Dok. Jadi saya ingat banget jadi kami banyak dapat tamu dari bank syariah yang lainnya ya yang visit terus kemudian bagaimana nih mengembangkan ini. Jadi proses asistensi itu berjalan kok gitu. Jadi teman-teman semua apalagi nanti proses asistensi itu berjalan dalam artian uh, proses bagaimana mengembangkan bank syariah itu transfer knowledge-nya baik itu know what, know how gitu ya. Terutama know how ya bagaimana caranya itu akan bisa semakin baik tuh Pak Dodo ketika kita punya anchor Islamic anchor banking gitu ya. Jadi teman-teman yang gini loh caranya kalau berkompetisi di level dengan bank konvensional yang misalnya skalanya bank buku 4 itu ya, bank buku 3 kayak gini loh. Jadi kami punya formulanya boleh dibilang dan itu know-how-nya akan bisa kita sharing. Jadi ada proses transfer knowledge. Jadi saya pikir akan ada ya transfer knowledge ya gitu ya. Atau kalau bahasa kerennya tuh spill over gitu ya. Mengalir maksudnya netes gitu ke bawah spill over. Jadi teman-teman semuanya kebayangkan gitu, kalau kita punya contoh yang bagus gitu ya, kita kalau nggak punya contoh yang bagus, kebayang nggak sih? Jadi kita harus merefer kemana gitu. Bank-bank syariah yang kecil itu, sebelum merger, bayangkan, BSM itu sekitar nomor 13, 13 di nasional gitu ya. Nah sekarang, kalau mau ditanya bagaimana sih kita bersaing dengan bank, BSM waktu itu, BSM masuk bank buku 3, Bank Syariah Mandiri. Tapi kalau ditanya bagaimana sih bisa bersaing, berkompetisi di bank dengan bank modal buku 4 gitu. Kan kita nggak punya role modelnya, kita nggak punya contohnya. Gitu. Kebayangkan gitu, kita nggak ada modelnya. Nah, makanya ketika kita ada satu bank syariah yang bank buku 4 gitu ya, kan Bank Syariah Indonesia sekarang bank buku 4. Teman-teman kebayangkan bahwa kita punya role model yang cukup baik dan role model itu kan proses bagaimana kita membantu industri perbankan syariah untuk bertumbuh. Ini lo caranya begini, ini caranya begitu. Kita nggak bisa begini, kita nggak bisa begitu gitu. Dan itu adalah proses transfer knowledge yang luar biasa saya pikir ya. Kan jadi tidak hanya kita melihat pasar ya. Nah, yang kedua Pak Dodo, jadi tadi ada proses transfer knowledge bagaimana kami bisa membantu teman-teman di perbankan syariah yang jauh lebih kecil. Yang kedua sebenarnya apa namanya market itu uh, kita sebenarnya nggak berkompetisi langsung Pak Dodo. Jadi nggak perlu khawatir karena punya market masing-masing gitu. Ada market yang ceruk pasarnya, iya betul. Jadi kita akan berkompetisi di pasar yang sama sebenarnya. Bank Syariah Indonesia ya dia akan punya marketnya sendiri gitu. Ya kalau bicara Muslim country, nasabah Muslim ya memang Muslim country, tapi kan banyak banget segmennya banyak banget. Dan itu kan nggak mungkin kan semuanya diserving oleh Bank Syariah Indonesia gitu kan. Kami juga punya keterbatasan dan kami juga punya prioritas mana yang kami pilih gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks mematikan terlalu jauh. Jadi justru malah sebenarnya apa namanya kami punya dengan sendirinya kalau sebelumnya kalau kebayangkan Pak Dodo kalau
justru market yang Bank Syariah Indonesia marketnya perbankan konvensional yang jauh-jauh lebih besar itu. Jadi kami naik ke atas gitu. Yang di bawah gimana? Oke. Yang di bawah nih teman-teman yang Bank Syariah yang di bawahnya ini dia akan bisa masuk ke market yang kemarin misalnya di BRI Syariah, di BNI Syariah Mm-mm. gitu. Kan kayak gitu. Ya, Betul, justru betul. kami Bank Syariah Indonesia itu naik masuk berkompetisi langsung head to head dengan bank konvensional yang top 10 itu gitu, yang besar-besar itu yang kami grab marketnya gitu. Nah, kalau gitu ruang bertumbuhnya ini besar sekali. Ini kan ada ruang Hmm. market yang ada segmen yang boleh dibilang kami nggak mungkin lagi masuk terlalu terlalu dalam gitu. Nah, ini justru kan ada ruang buat teman-teman bank syariah lainnya itu untuk bertumbuh gitu. Nah, yang ketiga Pak Dodo sebenarnya saya ingat banget. Jadi saya bulan lalu saya baca uh, apa namanya baca Harvard Business Review ya Pak Dodo ya. Jadi Harvard Business Review itu berbicara tentang rival gitu. Oh, Judulnya tuh when to cooperate with rival gitu. Kapan sih kita harus kerjasama dengan pesaing sebenarnya? Nah, dalam konteks apa namanya atau kita sebutnya competition ya, bukan competition. competition. Sebenarnya bank syariah baik bank syariah Indonesia maupun bank syariah yang jauh lebih kecil tuh kita bisa berkolaborasi gitu, Mbak. Jadi dalam apa? Dalam mengembangkan pasar. Contohnya ya bagaimana? Misalnya kita bisa lakukan joint financing gitu ya, atau aset purchase. Banyak macam-macam caranya bagaimana kita bisa apa namanya bisa berkolaborasi real dalam konteks bisnis gitu. Jadi Mm-mm. dan opsi-opsinya tuh banyak sekali gitu. Dan sekarang salah salah satunya kan kami sedang menginisiasi dengan apa namanya joint financing dengan salah satu perbankan syariah yang buku dua bahkan gitu. Jadi itu artinya apa? Artinya adalah ya tidak semuanya harus dilihat sebagai kompetisi gitu. Jadi kita harusnya melihat di dalam kacamata yang jauh lebih besar. Apa itu? Kita bisa bercompetitions, jadi kerjasama sebenarnya berkolaborasi gitu. Apalagi kita kan Bank Syariah punya spirit yang sama ya. Saya terus terang kemarin Hmm. berbicara dengan salah satu dirut perbankan syariah, uh, beliau menyambut positif gitu dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia gitu. Karena apa? Karena ya memang ternyata akhirnya ini adalah kesempatan kita untuk berkolaborasi lebih jauh lagi. Kebayangkan bank-bank yang jauh lebih kecil bisa join financing dengan Bank Syariah Indonesia yang nomor 7 nasional gitu. Jadi kan size-nya dia kan improve ya, baik dari sisi produk, bisnis proses, transfer knowledge, banyak hal lah Pak Dodo. Jadi memang saya pikir apa namanya kekhawatiran itu saya pikir ya mungkin ada wajar sih sebenarnya. Karena itu sebuah proses apa namanya naluriah lah Perubahan ya ya, manusiawi dan menghadapi kita khawatir perubahan. perubahan kan hadapi perubahan tapi sebenarnya ada banyak cara kalau memang yang mau kita berpikir yang framework yang jauh lebih besar gitu ya lebih besar kita bisa banyak hal yang kita bisa kolaborasikan itu sih Pak Dodo 3 poin tadi yang saya pikir kita bisa frameworknya lebih utuh puzzle-nya lebih utuh sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa oh kehadiran masyarakat ini memang yang tadi sebagaimana saya bilang insya Allah akan jadi anchor bagi industri keuangan syariah di Indonesia. Itu sih Pak Duduk. Sepakat sekali dengan Pak Afan nih. Saya juga sudah mendapatkan ya apa namanya pesannya ketika dari awal penyampaian tadi bahwa eh, latar belakang bergabungnya merger 3 bank syariah BUMN ini pun juga menjawab sebenarnya ya Pak Afan ya bahwa dengan spirit yang sama gitu kan kemudian melahirkan visi yang menjadi lebih besar lagi ini justru akan mendorong perekonomian syariah yang dalam hal ini juga diwakili oleh bank syariah yang kecil gitu sehingga dengan hadirnya bank syariah Indonesia ini juga insya Allah akan menjadi benchmark menjadi apa ya patokan gitu ya Iya, begini loh bank syariah Indonesia kita melakukan kerja-kerja dakwah yang terbaik gitu kan sehingga mendorong bank syariah yang lain juga ikut menjadi menghasilkan kerja-kerja yang sangat-sangat memuaskan. Nah, ini pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang kedua nih Pak Afan. iya Ada silakan Pak. pertanyaan dari akun Guna BPN ya, ini Pak Guna. Bagaimana proyeksi ekonomi syariah di masa pandemi sekarang mengingat proyeksi ekonomi tahun 2021 masih minus ya 2,75 ini mungkin
ini ya apa namanya proyeksi terkait tentang ini ya tentang pertumbuhan perekonomian di tahun 2021 ya dari berita pemberitaan itu disebutkan masih minus 2,75%. Nah ini bagaimana nih Ya, Pak Afan? ya kalau bicara pandemi memang saya pikir ini bukan cuma fenomena di Indonesia ya, tapi global ya. Gitu. Bahkan saya sebelumnya tinggal di Australia pun mereka terdampak signifikan gitu, artinya perekonomian mereka minus gitu ya. Jadi memang ini nggak bisa kita nafikan gitu. Tapi memang luar biasa nih. Saya terus terang ketika saya kembali ke kantor, kembali apa namanya bekerja gitu, aktif bekerja, saya melihat ada sebuah berkah. Jadi saya pikir saya optimis ya, meskipun dalam kondisi masih pandemi gitu ya, ekonomi syariah itu akan terus bertumbuh dengan baik. Apa buktinya? Apa evidence-nya? Evidence-nya kami punya data bahwa ternyata bank syariah itu tumbuh dengan sangat baik di 20-an% Pak Dodo. Jadi bayangkan di tengah pandemi, bahkan profit kami itu luar biasa tumbuh dengan sangat baik. Gitu. Sampai saya ketika audiensi dengan ke Pak Made gitu, kepala OJK Kaltim, beliau mengapresiasi, kok bisa Pak Afan bank syariah gitu ya. Jadi 3 bank ini dalam kondisi profit Pak Dodo. 3 bank ini dan tumbuh pertumbuhan profitnya jauh sangat baik gitu ya. Bayangkan teman-teman di tengah pandemi gitu ya, kondisi ketika semua industri, bahkan industri perbankan konvensional itu minus minus Pak Dodo gitu, artinya mereka masih profit tapi minus turun gitu growth-nya itu dibanding tahun Oke. lalu. Kami justru malah pertumbuhan kami jauh lebih tinggi ketimbang tahun 2019 di 2020. Apa evidence-nya? Bank Syariah Mandiri itu tumbuh sekitar 22% pertumbuhan profitability-nya, jauh lebih besar dari tahun di 2019 gitu. Sama halnya dengan BRI Syariah dan BNI Syariah. Terus kemudian pertanyaannya apa? Loh, saya pikir memang ini satu sisi memang ada sebuah keberkahan ya. Jadi keberkahan bahwa kita di syariah itu apa namanya Allah kasih jalan lah, petunjuk dari jalan yang tidak duga-duga. Tapi memang di lain sisi memang saya melihat ada sebuah ketepatan strategi yang pas gitu. Artinya apa? Jadi kami memilih segmen yang pas banget. Jadi segmen yang nggak terlalu terdampak adanya pandemi. Nah, 3 bank ini ternyata juga punya segmen yang sama gitu. Segmen yang tidak punya karakter yang sama, yang terlalu tidak terdampak signifikan dengan kondisi COVID gitu. Jadi kebayangkan berkahnya tuh ya. Jadi kami bisa memilih segmen yang nggak kami masukin, ternyata bisa membuat kalau kami masuki itu bisa apa namanya, bisa kami ikut jadi terdampak dalam gitu ya. Tapi ini enggak gitu. Nah itulah berkahnya gitu. Memang di syariah tuh saya pikir luar biasa. Jadi kami bisa memilih segmen yang pas banget. Nah, segmen apa? Segmen yang memang tidak terlalu signifikan pengaruh COVID pandemi ini terhadap pendapatan nasabah kami, income nasabah kami gitu. Nah itu memang apa namanya, ketepatan memilih segmen. Nah jadi memang kalau ditanya bagaimana proyeksinya, memang belum proyeksinya memang masih minus, tapi kan minus dalam konteks nasional minus, tapi dalam konteks industri keuangan syariah, insya Allah, kalau saya sih masih optimis. Optimisnya dari mana? Ya kita based on data, based on evidence di tahun 2020 justru kami jauh lebih tinggi pertumbuhannya ketimbang di 2019. Itu sih Pak Dodo. Jadi saya suruh serang optimis insya Allah menghadapi. Karena kan kita udah menghadapi pandemi ini 1 tahun kan. Kita punya, bahkan kalau Betul. harusnya sih sebenarnya 2021 ini justru kami jauh lebih advance. Kami udah punya kemampuan beradaptasi dengan sangat baik. Bayangkan Pak Dodo ketika waktu terjadi pandemi, semua shutdown, bisnis, kami cepat beradaptasi dengan bisnis karena kami memilih segmen yang pas gitu ya. Nah, artinya kan kami punya experience, punya data, experience, dan evidence yang bisa kami jadikan strategi di tahun ini gitu ya. Apalagi tahun ini untuk menghadapi pandemi di tahun ini. Jadi ya optimis. Ditambah lagi nih, sebentar lagi kan program vaksinasi massal berjalan gitu ya. Betul. Meskipun ada orang-orang yang memang belum mau divaksin ya karena keyakinan, yaitu itu hal lain sebenarnya. Tapi in major akan banyak orang yang divaksin, dan ya ketika bayangkan gini, saya yakin ketika banyak divaksin kan herd immunity akan semakin terbentuk tuh di masyarakat gitu ya. Meskipun ada beberapa riset kita butuh 7 tahun gitu ya. Tapi saya pikir 1-2, kalau Amerika tuh memprediksi Amerika tuh
Anthony Fauci ya, Dr. Anthony Fauci itu dia memprediksi kalau vaksinasi berjalan dengan sangat smooth, akhir tahun ini mungkin pandemi dampaknya akan berkurang gitu. Nah, jadi dengan kita punya evidence kemampuan beradaptasi yang sangat baik di 2020 gitu ya, dan kemudian itu kami bawa data tersebut jadi bahan kami untuk strategi di tahun 2021, plus ada program vaksinasi, ya insya Allah perekonomian akan semakin membaik bertumbuh. Saya pikir 2021 ini insya Allah akan kami optimis menjalani 2021 ini. Ya insya Allah bahkan bisa lebih dari apa namanya di 2020. Itu sih Pak Dodo. Jadi saya optimis banget sih kalau melihat apa namanya dari data tersebut. Itu sih Pak Dodo. Siap. Mantap Pak Afan. Oke, terjawab pertanyaan dari Bapak Guna ya Pak ya. Ini luar biasa nih. Ini ada lagi pertanyaan Pak Afan dari pemirsa kita. Sepertinya ini lebih ke arah teknis nih Pak Afan. Izin bertanya Pak, terkait data nasabah bank yang bergabung, apakah perlu melakukan perubahan buku? Maksudnya ini perubahan buku tabungan kali ya, perubahan buku tabungan, ATM dan lain-lain. Ya, silakan Pak Afan, mungkin ini bisa dijawab dulu. Iya, baik. Sebenarnya nasabah terkait data nasabah, bank nggak perlu khawatir ya, karena jadi kami sekarang ini boleh dibilang dalam konteks legal merger. Jadi kami legal merger gitu ya. Kan ada tahapannya Pak Dodo, merger itu misalnya sekarang kami legal merger. Jadi secara legal kami ini udah jadi satu satu entitas yang sama gitu ya. Tapi dalam konteks operasional, culture, bahkan IT, kami masih berjalan masing-masing. Jadi nasabah sebenarnya, secara bertahap nanti kan kami terus terang akan sepenuhnya secara operasional dan sistem IT itu merger itu terintegrasi sepenuhnya itu di bulan November Pak Dodo. Jadi karena jumlah cabangnya banyak sekali gitu ya, dan nasabahnya banyak sekali, jadi proses integrasinya itu bertahap gitu. Kan kita nggak mungkin langsung sekaligus, karena kan harus banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah, jadi bagaimana dengan nasabah? Nasabah nggak usah khawatir Bapak Ibu semuanya. Jadi insya Allah data nasabah akan tetap aman gitu ya. Nasabah juga nggak perlu khawatir harus datang ke cabang ya. Gunakan kartu ATM dan buku yang ada sekarang masih bisa, semuanya masih bisa. Nanti dalam bertahap kalau Bapak Ibu mau mengganti buku tabungan bisa datang ke cabang tempat bank legacy masing-masing dulu gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu di Bank Syariah kalau nggak salah tadi ya, BRI Syariah ya. Jadi bisa ke cabang di BRI Syariah untuk mengganti buku tabungan yang Bank Syariah Indonesia gitu. Nah, itu sih sebenarnya. ATM bisa nggak? ATM masih bisa pakai ATM yang lama. Sistem masih berjalan dengan sangat baik. Jadi masih menggunakan sistem yang bank legacy masing-masing gitu. Jadi nasabah nggak usah khawatir. Kalau mau ganti buku silahkan datang ke cabang. Kalau kartu ATM sebenarnya simpelnya sih selama masih dipakai masih bisa gitu. Tapi kalau memang mau ganti semuanya gitu Bank Syariah Indonesia, nanti pas saat di November mungkin udah bisa ganti semua tuh Pak Dodo. Jadi udah ganti kita bisa minta ganti ATM di Pak Dodo. Kalau di Kaltim itu kami punya cabang untuk rollout integrasi semua tuh di bulan April atau dipercepat bulan Maret, tapi di Samarinda, belum di Balikpapan. Balikpapan tuh kebagian di bulan September. Jadi kami teman-teman Bapak Ibu semua nasabah gitu ya. Jadi mohon bersabar gitu. Insya Allah dana dan semua data Ibu aman gitu ya. Nanti insya Allah di bulan September untuk kota Balikpapan akan sepenuhnya terintegrasi di bulan September. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mengganti, datang ke cabang manapun bisa tuh, cabang yang XBSM, cabang yang XBNI Syariah gitu. Kalau sekarang sebelum sampai September, secara teknis masih di bank legacy masing-masing. Sebelumnya buka di mana? Di BNI Syariah, ke BNI Syariah dulu gitu. Untuk bisa mengganti tadi buku tabungan, BSI, kartu ATM gitu ya. Gitu. Tapi kalau mau di semua cabang 3 bank ini di bulan September insya Allah sesuai rencananya. Tahapannya kami ada di bulan September. Itu sih Pak Dodo teknisnya ya. Kalau tadi ini teknis. Siap. Oh iya Pak Afan, ngomong-ngomong soal ATM nih, kalau misalnya nih kita nasabah Bank Syariah Mandiri, kemudian kita narik di
ATM-nya BNI Syariah, itu berarti udah nggak kena charge lagi ya, Pak Afan ya? Nah, itu mohon izin nih Pak Dodo. Mm-mm. Itu masih kena cas nih Pak Dodo karena kan masih menggunakan sistem IT masing-masing di bank gitu. Oh, Jadi oke memang oke. jadi karena masih menggunakan apa namanya operasional masing-masing bank, jadi masih menggunakan cas. Nanti mungkin kalau saya update lagi ya Pak Dodo, ya, khawatir nanti ada perubahan Mm-mm. kebijakan karena ini kan lagi proses merger, banyak Mm-mm. sekali perubahan kebijakan gitu ya. Tapi so far sih Oke, ya gitu ya, gitu ya Pak Dodo. Jadi masih kena siap. cas karena masih menggunakan masing-masing. Nanti di September sepenuhnya udah terintegrasi semua. Jadi ya memang karena IT yang dipakai kan IT-nya Bank Syariah Mandiri nih Pak Dodo. Jadi semua Mm-mm. data nanti semua nasabah baik dari legacy BNIS maupun BRI Syariah akan dimigrasikan ke IT sistemnya di Bank Syariah Mandiri. Nah, ketika itu udah migrasi, ya saat itu juga sebenarnya udah sepenuhnya apa namanya nasabah mau di mana aja udah nggak masalah. Tapi kalau sekarang saya mau izin karena memang kami sekarang masih legal merger, artinya secara hukum aja kami merger, tapi by Mm-mm. operational, by IT masih berjalan as is sebagaimana bank masing-masing gitu. Jadi, nah tapi memang nasabah nggak perlu khawatir kan, karena terus terang kami sangat ketat banget dijaga OJK, diawasi OJK gitu ya dalam proses merger ini. Jadi jangan sampai apa namanya ada yang miss atau nggak proper dalam proses integrasi karena kan berkaitan nasabah ya, ada dana nasabah, ada data nasabah gitu ya, dan Mm-mm. informasi-informasi penting lainnya yang berkaitan dengan nasabah, dan itu kan kami harus jaga semua. Itu sih Pak Dodo. Oke, siap-siap. Makasih Ya, informasinya nih Pak Afan. ya, Sepertinya memang masih ada yang bertanya nih Pak Afan. ya, Em, Pertanyaan yang lainnya seperti ini. Jadi kebetulan nih, misalnya ada eh, nasabah di dua bank syariah nih ya, yaitu Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah misalnya seperti itu. Nanti kedepannya itu kan akan terintegrasi jadi satu sistem ya. Kedepannya seperti itu ya Pak iya, Afan ya. Eh, hmm. Nah nanti ketika sudah terintegrasi itu, apakah rekening yang kita miliki itu pun juga gabung jadi satu atau tetap terpisah tuh Pak Afan? Tetap punya rekening yang nomor yang maksudnya rekening di dulunya BSM, kemudian yang satunya BRI Syariah, kemudian ketika jadi satu ada dua rekening BSI gitu. Kira-kira seperti apa? Iya ya, memang teknisnya memang nanti akan ada dua rekening tuh Pak. Jadi rekening Bapak Ibu Oh, nanti kalau punya dua rekening di dua rekening bank yang berbeda, semuanya akan as is pindah. Jadi nanti satu rekening yang XBSM, satu rekening yang XBRIS gitu ya. Nah, pertanyaan oke. lanjutannya, bisa nggak dijadikan di satu mobile banking? Itu insya Allah bisa gitu. Jadi nanti ada proses penyatuan CIF gitu ya. Tapi memang itu apa namanya atas sediaan nasabah sebenarnya penyatuan data gitu. Jadi bisa Oke. dijadikan satu di satu mobile banking ya Bank Syariah Indonesia. Itu sih bisa sih, harus bisa. Itu bisa. Oke. Dan sesuai pen, tapi memang Siap. prosesnya bertahap Pak Dodo. Ya, Betul. Betul betul. ya. Ini aja cepat banget tuh Pak Afan kemarin ya, apa mergernya ya, hanya dalam waktu hitungan bulan gitu. 6 bulan Pak, 6 bulan, Iya, 6 enam bulan. bulan dan sangat soft banget. Saya juga nyadar itu ketika pas buka mobile banking. Kebetulan saya nasabah Bank Syariah Mandiri nih Pak Afan. Iya, Jadi iya pas tanggal makasih Pak 1 jadi Februari itu kasih kan tahu. hari Senin tuh. Jadi Ah, pas hari Senin itu saya coba buka mobile banking, ini kok nggak bisa gitu ya. Kemudian saya ah, ah. inisiatif lah ke Play Store gitu, ke Play Store. Jangan-jangan ada update nih gitu kan. Ternyata pas saya ke Play Store, logonya udah berubah jadi BSI. Wah, lebih Iya, keren gitu. Logonya udah BSI, kemudian saya update dan kemudian malamnya saya udah running well untuk bertransaksi. Jadi luar biasa banget ini ya, apa namanya, perubahannya sangat smooth dan kami pun juga tidak merasakan
apa namanya kegaduhan gitu ya, tidak merasakan yang namanya kegaduhan ketika ada masa transisi. Jadi kami sangat apresiasi sekali nih Pak Afan, luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya Iya, semakin mantap ya ketika menjadi Bank Syariah Indonesia ini. Alhamdulillah, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara nih Pak Afan. Kurang lebih iya, sudah lebih dari 1 jam kita berbincang nih Pak Afan. Terima kasih banyak atas kesempatannya, berkenannya hadir untuk membersamai dalam program Bincang Mingguan Inspiratif. Mudah-mudahan dari penjelasan Pak Afan tadi menjadi pencerahan ya buat kita semua, menghadirkan semangat dan spirit tentang lahirnya Bank Syariah Indonesia ini dalam rangka untuk menyerukan gitu ya, atau tadi disampaikan dakwah di bidang atau di dalam segmen perekonomian umat. Dan mudah-mudahan semua harapan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Afan ya, ini merupakan harapan kita semua, harapan umat khususnya di Indonesia. Mudah-mudahan menjadi Bank Syariah Indonesia ini menjadi lokomotif yang terdepan atau menjadi anchor atau jangkar dari lahirnya Bank Syariah lain yang lebih kuat insya Allah. Baik, mungkin sebagai closing statement dari Pak Afan untuk menutup iya. sesi bincang kita pada sore hari ini. Ya, baik, makasih Pak Dodo. Jadi memang closing statement saya simple. Jadi memang uh, uh, saya terus terang berterima kasih ya dalam konteks ini adalah sebuah uh, rezeki yang luar biasa gitu ya. Kita punya Bank Syariah Indonesia yang bisa di skala di bank buku 4 gitu ya, bank yang bisa punya bank syariah yang besar, yang jadi anchor, yang bisa berkompetisi global. Dan insya Allah dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia ini bisa memberikan dampak yang besar gitu ya, bukan hanya dalam konteks perbankan syariah gitu ya. Kita mendorong tadi yang disampaikan instansi perbankan syariah yang lain gitu ya, bagi nasabah gitu ya, bagi masyarakat Indonesia, bahkan bagi perekonomian Indonesia. Dan berharap sih dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia ini kan jadi engine gitu pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan menjadi representasi kalau kita bicara keislaman, keindonesiaan gitu ya, orang-orang luar negeri gitu ya, dunia dunia apa namanya dunia global melihat, oh representasinya kalau bicara syariah, bicara keislaman dan keindonesiaan yang dijadikan satu, mereka merujuknya ke Bank Syariah Indonesia. Itu sih Pak Dodo. Jadi terima kasih banget. Saya terus terang mendapat sambutan yang sangat hangat ya dari seluruh kalangan dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia. Just dengan sambutan yang positif tersebut itu terus terang menambah semangat kami, menambah engine kami gitu ya untuk jauh lebih memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Itu sih Pak Dodo. Siap, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Afan ya atas kesempatannya sore hari ini. Kita Ya, doakan semoga Bapak dan sekeluarga selalu sehat, dan sama-sama Mas. juga Terima sehat. seluruh tim Bank Syariah Indonesia di Indonesia Raya ini juga semakin semangat ya, selalu sehat dan makin sukses. Amin ya robbal alamin. Baik, mungkin itu Makasih saja Pak Dodo. pertemuan kita pada sore hari ini Pak Afan. Terima kasih banyak Pak Afan. Ya, makasih banyak. Kita akhiri. Terima kasih. Ya, Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.